Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan penyelesaian soal yang kemarin sudah diberikan. Ada 4 nomor ya, nomor 2 sampai dengan nomor 5. Dimulai dari nomor 2 terlebih dahulu. Pertama, kita harus menentukan rantai utama. Ingat bahwa kalau ada rangkap, maka si rangkap ini ya, itu harus jadi rantai utama. Jadi, kalau kamu ada yang mengerjakan seperti ini, misalnya gini diambilnya. Nah, ini penentuan rantai yang salah ya, karena ini rangkapnya diabaikan gitu, dan itu tidak boleh. Jadi, yang benar kalau saya ambil, ini harus jadi rantai. Nah, ketika saya ambil rantai ke sini, saya bisa ke kiri, atau saya bisa ngambil dari sini, terus ke kanan. Yang mana saya ambil? Lihat, kalau saya ambil dari sini nomor 1, terus saya belok ke sini, ke kiri, berarti jumlah C-nya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Ingat ya, itu ada 4. Tapi kalau saya ambil dari sini, terus ke kanan, maka jumlah C yang terlibat ada 1, ini ya C-nya 1, 2, 3, 4, 5. Karena lebih banyak yang ke kanan, kalau di kiri tadi ada 4 karbon, kalau ke kanan ada 5, berarti yang saya ambil adalah yang ini ya. Jadi ini saya jadikan sebagai rantai utama. Kalau sudah, saya kasih nomor. Penomoran harus yang dekat dengan rangkap. Rangkapnya kan ini. Berarti nomornya dari sini, nomor 1. Kemudian di sini nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan di sini nomor 5. Lalu, aturan penamaannya yaitu nomor cabang diikuti dengan nama cabang, lalu penamaannya yaitu pertama nomor cabang, lalu nama cabang, posisi rangkap, diikuti dengan nama rantai utamanya. Ini ya. Nah, berarti yang kuning ini kan adalah rantai utama. Berarti yang tidak masuk ke dalam garis kuning, ini adalah cabang namanya. Berarti, kalau saya tandai, nah, ini adalah cabang. Terus, ini nama cabangnya apa? Ingat bahwa CH3, kalau CH3 itu artinya C-nya ada 1, H-nya ada 3. Tapi, biasanya kalau C-nya 1, kalau jumlahnya 1 nggak usah ditulis. Makanya kalau C1H3, ditulisnya CH3 saja. Ini namanya metil. Sedangkan kalau C-nya ada 2, H-nya ada 5, namanya etil. Perhatikan di sini. Ini C-nya ada 2 kan? Ininya C, ini C. Ini C. 1, 2. Berarti ini C-nya ada 2. C-nya 2. Kemudian H-nya ada berapa? Lihat. Di sini H-nya ada 2, ditambah H yang di sini, 3. 2 tambah 3, 5. Maka, ini H-nya ada 5. Karena ini C2H5, berarti ini namanya cabang etil. Jadi, cabang yang ini nih, ini semua nih, ini satu kesatuan. Ini, maaf, gedean. Nah, ini namanya etil, karena memenuhi rumus C2H5, gitu.
Maka untuk penamaannya, saya lanjutkan di sini nomor cabang. Cabang ada di nomor 2. Ini kan cabang nih yang kotak. Kotak ini nyambung dengan karbon nomor 2. Berarti 2 strip, nama cabangnya etil. Kemudian posisi rangkap ada di karbon nomor 1 di sini ya. Jadi yang kita temui pertama kali C1 apa C2 di sini kan. C1 langsung ketemu rangkap. Maka posisi rangkapnya nomor 1 strip, nama rantai utamanya karena C5, ini rantai utamanya ada 5, 5 itu kan pentana. Tapi karena ini rangkap 2, berarti akhirnya kita ganti jadi pentena. Inilah namanya. 2 etil, 1 pentena. Berikutnya untuk soal nomor 3. Tentukan rantai utama. Ingat, kalau ada rangkap berarti ini harus jadi rantai utama. Berarti saya ambil yang terpanjang yaitu dari sini nomor 1. Ini C1-nya. Lanjut ke sini. Kemudian ke sini. Sama C yang ini. Lalu kalau sudah saya kasih nomor 1-nya dari yang paling dekat dengan rangkap. Nah, kalau dari sini 1, 2, 3, kita ketemu rangkap kan? Kalau dari sebelah kiri 1, 2, 3, ketemu rangkap di sini. Nah, sama nih, posisinya dari kiri atas sama dari kanan bawah sama-sama ketemu rangkap di nomor 3. Mana yang saya ambil? Lihat yang paling dekat dengan cabang. Nah, di sini kan ada cabang nih. Kalau H itu bukan cabang ya, ingat cabang itu nggak ada H. Cabang itu harus mengandung karbon, substituen karbon. Nah, terus di sini cabang kan, maka saya ambil penomorannya dari yang nomor 1 di sini, karena paling dekat dengan cabang. 2, 3, 4, 5, 6. Kalau sudah, kita kasih nama. Nomor cabang. Cabangnya ada di nomor 3. 3, karena CH3, H3C sama CH3 tuh sama ya, cuma posisinya aja dibalik. Jadi ini 3 metil, posisi rangkap ada di nomor 3 juga. 3 strip. Rantai 6 adalah heksana, tapi karena ini rangkap 2, akhirannya harus jadi ena. Jadi 3 metil, 3 heksana. Lanjut ke soal nomor 4. Rantai utamanya, ini kan ada rangkap, berarti ini harus jadi rantai utama. Saya ambil lurus aja, kayaknya bisa ini. Lurus. Nah, kemudian kasih nomor. Dari yang paling dekat dengan rangkap dulu ya. Rangkapnya paling dekat dari sebelah kanan. Apa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah kasih nomor. Kasih nama. Cabangnya ada di nomor ini ya, 4. Ada cabang sama nomor 5. Berarti 4,5 karena ada 2 berarti 4,5. Terus awalannya di metil. Kenapa metil? Karena cabangnya CH3. Lalu posisi rangkapnya ada di nomor 2 di sini. 2 strip. Rantai 6 adalah heksana, tapi karena ini rangkap 2 jadi akhirnya diganti ena. Jadi namanya 4,5 di metil 2 heksena. Nah, terakhir nomor 5. Ini rangkap harus jadi rantai utama. Berarti saya harus ngambil yang terpanjang. Kalau ngambil dari sini, ini bakal jadi panjang nih. Pokoknya ingat 2 aturan itu. Aturannya yaitu harus mengandung rangkap, kemudian yang kedua harus yang paling panjang.
Nah, terus kalau sudah kasih nomor dari yang paling dekat dengan rangkap ya. Rangkapnya kan ada di sini, berarti saya ambil dari sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini dia. Kalau sudah, kita kasih nama. Cabangnya ada di nomor 2 kan? Di sini 2 dan 5. Berarti 2,5 dimetil. Posisi rangkap ada di nomor 2. Di sini kan ketemu rangkap. Lihat C di sini langsung berhadapan dengan rangkap. Berarti 2 strip. Karena 7 itu heptana. Karena rantai 7 berarti kita tulis heptana. Tapi ini kan rangkap 2. Jadi heptena. Sudah. Selesai. Kemudian untuk catatan tambahan, ingat bahwa kalau di antara kamu ada yang bertanya CH2 itu namanya apa? CH2 tidak mungkin menjadi cabang ya. Tidak mungkin menjadi cabang. Jadi yang namanya cabang itu CH3. Ini cabang. Boleh nanti dicari lagi daftar cabang, ada CH3, ada C2H5, ada C3H7, ada C4H9. Nah, kalau kamu lihat polanya di sini, perhatikan kalau H itu selalu jumlahnya ganjil. Nih, H-nya 3, H-nya 5, H-nya 7, H-nya 9. Jadi H itu tidak mungkin genap kalau dia jadi cabang ya. Kalau jadi cabang tidak mungkin H-nya genap. Sehingga kalau kamu temukan ada CH2, CH4, nah dan sebagainya, itu pasti jadi rantai utama kayak gini nih. Nah, ini kan CH2. CH2 ini masuk ke dalam rantai utama. Ini juga CH2 rantai utama. Artinya kalau ini jadi cabang itu nggak mungkin. Pasti CH2 akan menjadi bagian dari rantai utama. Itu aja untuk hari ini. Sampai di sini dulu tugasnya. Hari ini tidak ada, cukup diperiksa lagi dan dipahami dengan baik penyelesaian soalnya apakah sudah sesuai dengan jawaban kamu atau belum. Kalau belum, silakan dicoba lagi dengan soal-soal yang lain. Bisa dicari di buku atau di internet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.